Duet Dwi Tunggal ala Soekarno-Hatta versus Matahari Kembar ala Prabowo-Ganjar. Dalam sejarah Indonesia merdeka, pernah terbit Matahari Kembar, memimpin republik ini, yakni saat Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Namun, hubungan keduanya tak pernah harmonis meski tetap mesra di luar urusan politik. Bahkan Hatta menangis saat melihat sahabatnya itu terbujur sakit, dan menggenggam erat tangan si Bung Besar. Saat itu, tanggal 16 Juni tahun 1970, Bapak Koperasi ini menjenguk Bung Karno yang tengah sakit, menjelang kematiannya pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Di luar persahabatan yang akrab itu, Sang Dwi Tunggal ini kerap berseteru dalam hal memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Bahkan saat kali pertama memimpin republik ini, pasca kemerdekaan pada 1945, mereka tak henti saling kritik, hingga akhirnya Hatta memilih mundur sebagai wakil presiden pada tanggal 1 Desember tahun 1956. Saat itu, Hatta menolak gagasan Soekarno tentang demokrasi terpimpin dengan dalih sistem pemerintahan parlementer tidak bisa menghasilkan kabinet pemerintahan yang stabil. Hatta menilai gagasan yang ditawarkan Soekarno tersebut, jauh dari cita-cita negara demokrasi. Dalam sistem demokrasi terpimpin, menurut Hatta, segala keputusan strategis ada di tangan presiden. Karena itulah, ia memilih hengkang dari istana. Kemudian, pasca kepergian Hatta dari istana, dengan demokrasi terpimpinnya, Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 melalui Dekrit Presiden 1959, dan membentuk DPR GR, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang anggotanya ia tunjuk secara langsung. Bung Hatta pun mengkritik habis-habisan tindakan Bung Karno itu melalui tulisan berjudul Demokrasi Kita. Ini adalah hukum besi daripada sejarah dunia. Tetapi sejarah dunia memberi petunjuk pula bahwa diktatur yang bergantung kepada kewibawaan orang seorang tidak lama umurnya. Sebab itu pula sistem yang dilahirkan Soekarno itu tidak akan lebih panjang umurnya dari Soekarno sendiri, tulis Hatta kala itu. Menariknya, perpecahan Soekarno-Hatta ini coba dirajut kembali melalui duet Matahari Kembar ala Prabowo Subianto dari Gerindra dan Ganjar Pranowo dari PDIP atau dengan formasi Ganjar Prabowo. Isu duet Matahari Kembar di Pilpres 2024 ini makin menghangat pasca Presiden Joko Widodo alias Jokowi mempertemukan keduanya di acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Apalagi, dalam video yang diunggah channel Biro Pers Sekretariat Presiden itu mempertontonkan kemesraan Prabowo Ganjar bersama Presiden. Bahkan mereka sempat bersuah foto bersama sambil tertawa lepas. Namun, sebelum wacana duet Matahari Kembar ini terwujud, antara Gerindra dan PDIP ikut memanas. Kedua partai politik ini menolak jika calon dari partainya dipasang sebagai cawapres. Gerindra, melalui wakil ketua Dewan Pembinanya, Hashim Joyo Hadikusumo menegaskan, Prabowo tak mungkin cawapres jika berduet dengan Ganjar. Sebab Prabowo 15 tahun lebih tua dari Ganjar, dan lebih pengalaman. Di lain pihak, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya Senin tanggal 13 Maret tahun 2023, juga ngotot jika capres yang diusung di 2024 wajib dari Partai Banteng, seperti yang sudah ditegaskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat HUT ke-50 partainya. Dan amanat Megawati itu, kata Hasto, yang akan diperjuangkan oleh PDIP. Soal penentuan cawapres, Hasto menyebut, harus disepakati bersama-sama oleh partai politik yang membangun kerjasama. Mengingat capres dan cawapres diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, selanjutnya, apakah Dwi Tunggal ala Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo ini mungkin bisa terwujud? Seandainya bisa, mungkinkah sejarah keretakan hubungan antara Soekarno-Hatta bisa dicegah? Sekadar catatan, duet Matahari Kembar ini juga pernah terjadi pasca tumbangnya rezim Orde Baru tahun 1998, yakni saat Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur berduet dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di tahun 1999. Hasilnya, tak jauh beda dengan era kepemimpinan Soekarno-Hatta. Hanya saja, yang harus angkat kaki dari istana bukan wakil presiden, tapi presidennya, yakni Gus Dur. Saat itu,
Gus Dur dilengsarkan oleh kekuatan politik yang menyeret sejumlah nama tokoh penting. Gus Dur pergi dari istana pada 2001 dengan hanya mengenakan kaos dan celana kolor. Pelengseran Gus Dur ini juga dirangkum dalam sebuah buku berjudul Menjerat Gus Dur. Ditulis Firdika Rizky Utama.